Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu cerita yang menurut saya luar biasa banget dari tradisi Buddhis. Kita bakal coba kupas tuntas ya. Sumbernya ini dari kitab komentar kuno, namanya Vimana Watu Atthakatha. Mungkin kedengeran agak rumit ya namanya. Aha, ya mungkin sedikit, tapi ini pada dasarnya komentar atas kitab Vimanawatu. Nah, kita fokus ke satu bagian spesifik nih, yang cerita soal istana surgawi seorang wanita dari kasta Candali. Betul, Candali Vimanawatu Wanana. Oke, jadi misi kita hari ini tuh mau menggali cerita inspiratif ini. Kita mau lihat gimana sih belas kasih, terus keyakinan yang muncul tiba-tiba, sama hukum sebab akibat atau karma itu, ya, berkelinding gitu ya dalam satu momen penting. Yang paling bikin penasaran itu gimana satu tindakan yang kelihatannya simple, cuma sujud aja, kok bisa mengubah nasib orang, drastis banget. Bahkan buat orang yang ya mungkin sehari-harinya nggak terlalu gimana gitu praktek agamanya. Siap ya kita bedah bareng? Siap, cerita ini memang kasih sudut pandang yang unik ya. Soal gimana satu momen singkat di akhir hidup itu bisa punya dampak, wah, dahsyat gitu buat kehidupan selanjutnya. Setidaknya ini menurut pandangan Buddhis ya. Iya, iya. Dan ini bukan cuma cerita kuno loh, tapi relevan banget, nyentuh soal ya harapan, kesempatan kedua, dan yang penting nih, kekuatan niat baik, kekuatan rasa hormat yang tulus. Nah itu dia, kualitas batin itu sendiri ya yang penting. Betul, itu punya nilai yang luar biasa ternyata. Oke, kita mulai dari latarnya dulu ya. Setting ceritanya di mana nih? Di kota Rajagaha. Ini salah satu kota yang penting lah ya di zaman Sang Buddha. Oke. Nah, suatu pagi, Sang Buddha baru selesai meditasi. Tapi bukan meditasi biasa nih. Oh ya, meditasi apa tuh? Namanya Maha Karuna Samapati. Ini semacam, gimana ya, meditasi welas asih agung. Kayak memindai seluruh dunia gitu dengan welas asih tanpa batas. Sesuatu yang rutin beliau lakukan. Wow, memindai dunia dengan welas asih? Keren banget. Terus, pas lagi memindai itu, apa yang beliau lihat? Nah, pas lagi memindai itu, perhatian beliau tertuju pada seseorang. Ini penting, bukan kebetulan. Oke, siapa dia? Beliau melihat seorang wanita tua, dia dari kasta Candali. Candali. Itu kasta yang dianggap rendah ya waktu itu. Iya, betul. Dianggap ya terbuang lah di pinggiran kota. Dan kondisinya ini, wah bener-bener nggak bagus. Gimana kondisinya? Usianya udah tua banget, udah di ujung tanduk lah istilahnya. Sekarat, terus yang bikin miris ada semacam hutang kama buruk dari masa lalunya yang udah siap gitu. Siap buat apa? Siap buat narik dia ke alam penderitaan, ke neraka begitu dia meninggal nanti. Jadi situasinya genting banget. Waduh, serem juga ya. Udah tua, sakit, ditambah lagi ada tagihan karma buruk. Terus, ngelihat potensi penderitaan separah itu, apa reaksi Sang Buddha? Ya jelas beliau nggak tinggal diam dong, kan dasarnya welas asih tadi itu. Iya. Jadi didorong oleh welas asih yang sangat besar itu, beliau langsung berpikir, kira-kira gini, wah aku harus bantu dia nih. Caranya dengan memotivasi dia melakukan satu aja perbuatan baik. Satu aja? Iya, menurut pikiran beliau saat itu cukup untuk mencegah dia jatuh ke neraka. Jadi aku harus bantu dia biar dapat kelahiran yang lebih baik. Gitu intinya, murni penyelamatan. Luar biasa ya, niatnya itu. Benar-benar karena kasihan dan ingin menolong. Terus, gimana rencana penyelamatan ini dijalankan? Apa beliau langsung datangin wanita itu? Nggak langsung gitu. Jadi, Sang Buddha ya seperti biasa, diikuti rombongan besar para biku, beliau berjalan masuk ke kota Rajagaha. Tujuannya sih buat menerima dana makanan. Oh, pindah patah ya. Betul, tapi kali ini ada misi khusus terselip di dalam rutinitas itu. Misi penyelamatan buat wanita Candali ini. Oke. Di sisi lain, gimana dengan si wanita tua ini? Dia kan nggak tahu ya kalau lagi jadi semacam target operasi penyelamatan ini. Nggak tahu sama sekali. Nah, di waktu yang hampir sama, dia justru lagi jalan keluar kota. Udah tua, jalannya terseok-seok, pakai tongkat gitu. Terus? Pas dia lihat rombongan Sang Buddha datang dari arah berlawanan, dia berhenti. Nah, uniknya, Sang Buddha juga ikut berhenti. Persis di depan wanita itu. Sengaja berhenti. Kelihatannya gitu, seakan-akan memang sengaja nungguin atau kayak memblokir jalannya gitu. Momen pertemuan ini penting banget. Nah, di momen yang kayaknya tegang ini, ada tokoh lain yang muncul kan? Biku Mahamogallana.
Beliau perannya apa di sini? Nah, iya, Biku Mahamogalana ini kan salah satu murid utama Sang Buddha. Terkenal banget punya kemampuan batin yang wah, luar biasa. Iya, sering dengar namanya. Beliau ini langsung nangkep gitu maksud atau niat sang guru. Dan beliau juga tahu lewat kemampuan batinnya itu, kalau umur si wanita tua ini beneran tinggal ya hitungan detik lah. Sebentar lagi banget dong. Iya, sebentar lagi banget. Makanya beliau langsung inisiatif, mendekat ke wanita itu buat kasih semacam dorongan terakhir. Buat menginspirasi dia melakukan sesuatu yang berarti di detik-detik terakhirnya. Dorongan kayak gimana tuh? Pasti bukan sekedar ayo hormat biasa kan, kalau situasinya segenting itu. Betul, beliau itu ucapkan 2 syair intinya tuh kuat dan mendesak banget. Kalau kita rangkum ya kira-kira gini bunyinya. Syair pertama, "Hei wanita Candali, cepetan beri hormat pada Sang Buddha Gotama yang mulia ini. Beliau berhenti di depanmu ini karena kasihan sama kamu loh. Beliau ini orang bijak teragung." Wah, langsung ditegasin ya alasannya. Iya, terus syair kedua lebih mendesak lagi. "Ayo, bangkitkan keyakinanmu sekarang juga. Percaya pada beliau yang sudah suci, yang tak tergoyahkan itu." Ada istilahnya tadi di sini. Tadi artinya stabil ya? Betul, stabil, bebas dari kotoran batin. Terus lanjutannya, cepat bersujud dengan hormat. Waktumu sudah habis. Nadanya pasti penuh urgensi. Wow, benar-benar dikejar waktu ya. Komentar di teks sumber kita juga nambahin detail menarik nih soal syair itu. Kayak sebutan kaki Buddha itu simbol perlindungan. Terus penekanan karena welas asih, itu buat negesin lagi niat Buddha. Iya, dan istilah tadi itu buat nunjukin kesucian Buddha. Dan yang paling penting kata cepatlah itu beneran karena nyawanya udah di ujung tanduk. Ini menarik banget sih. Jadi Biku Mahamogalana nggak cuma ngomong ya. Nah, itu dia yang menarik di sini. Ini bukan cuma kata-kata motivasi biasa. Biku Mahamogalana ini kan punya kekuatan batin. Iya. Dikatakan beliau juga pakai kekuatan batinnya itu untuk menanamkan rasa urgensi dan keyakinan yang kuat langsung ke dalam hati si wanita itu. Kayak semacam suntikan spiritual gitu di saat kritis. Disuntik spiritual gitu. Ya, semacam intervensi welas asih yang sangat aktif dan langsung. Bukan cuma nasihat verbal. Kena dorongan super kuat gitu. Gimana respon si wanita Candali? Apa dia malah bingung atau takut? Justru sebaliknya. Dorongan kuat dari Biku Mahamogalana itu kayaknya langsung klik gitu di dalam dirinya. Rasa urgensi itu jadi terasa nyata banget. Terus? Hatinya itu tiba-tiba aja langsung dipenuhi sama keyakinan dan rasa hormat yang meluap-luap pada sosok Sang Buddha yang berdiri di depannya itu. Langsung percaya gitu aja? Iya, saat itu juga. Tanpa mikir panjang, tanpa ragu sama sekali, dia langsung melakukan Pancanggana Vandana. Pancanggana Vandana, itu sujud yang gimana? Itu cara bersujud yang paling hormat dalam tradisi itu. Jadi 5 titik tubuhnya, dahi, 2 lutut, sama 2 telapak tangan menyentuh tanah. Sambil tangannya dikatupkan di depan dada, anjali. Oh, sujud total gitu ya? Iya, benar-benar bentuk penghormatan tertinggi. Betul. Dia lakukan itu dengan tulus, dengan keyakinan penuh saat itu. Nah, ini dia nih momen puncaknya. Satu sujud yang tulus di detik-detik terakhir hidupnya. Terus gimana? Sang Buddha lihat kan sujudnya itu? Iya, Sang Buddha melihat sujud itu. Dan dengan kebijaksanaan beliau tahu persis, tindakan itu sudah cukup. Cukup. Cukup buat apa? Cukup buat jadi tiket dia ke alam surga. Satu sujud penuh keyakinan itu udah jadi sebab yang kuat untuk kelahiran yang baik. Misi beliau berhasil. Wah, syukurlah kalau gitu. Jadi, setelah melihat itu, beliau pun melanjutkan perjalanannya masuk ke kota Rajagaha bersama para biku. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ kan buat si wanita? Tadi katanya ada yang ironis. Nah, ini dia bagian tragis sekaligus ironisnya. Iya, dia baru aja melakukan perbuatan baik yang luar biasa yang menyelamatkan dia dari neraka. Tapi takdir kematiannya ternyata beda. Maksudnya? Persis setelah dia bangkit dari sujudnya itu, lagi berdiri mungkin masih dengan tangan terkatup anjali, tiba-tiba aja entah dari mana, Kenapa? ada apa? Seekor sapi betina, komentarnya bilang mungkin sapi yang baru punya anak jadi lagi agresif, tiba-tiba nyeruduk dia. Kenceng banget. Diseruduk sapi. Iya. Dan wanita Candali itu tewas seketika di tempat dia tadi bersujud. Astaga. Jadi meninggalnya justru karena diseruduk sapi. Setelah baru aja melakukan sujud penyelamat itu. Betul, kontrasnya luar biasa kan, baru aja meraih potensi surga, langsung meninggal dengan cara yang ya bisa dibilang tragis gitu. Gila sih ini. Ini pasti bikin orang yang lihat atau dengar cerita ini bertanya-tanya ya. Kok bisa gitu?
Baru berbuat baik kok malah meninggalnya mengenaskan. Apa gunanya sujud tadi kalau gitu? Teksnya yang menangkap momen ironis ini. Kira-kira didorong Sang Tera Mahamogalana, si Candali bersujud pada Sang Gotama saat ajal menjelang. Tapi seekor sapi malah membunuhnya tepat saat ia berdiri dengan tangan terkatup menghormat Sang Pencerah Sempurna. Jelas banget ya ironinya di syair itu. Iya, dan ini langsung memunculkan pertanyaan inti. Gimana bisa sih satu tindakan sesaat, cuma satu sujud di akhir hayat, punya kekuatan sebesar itu? Mengubah takdir dari neraka jadi sorga? Meskipun cara kematiannya sendiri, kok iya gitu amat? Jadi gimana penjelasannya menurut ajaran ini? Ini yang nunjukin betapa pentingnya kondisi batin kita di saat-saat terakhir kehidupan. Dan gimana karma, hukum aksi dan reaksi, perbuatan dan buahnya itu bisa bekerja secara instan. Sujudnya itu karma baik yang sangat kuat yang buahnya langsung matang. Kematian tragisnya mungkin buah dari karma lain, tapi nggak menghapus nilai dari sujudnya tadi. Oke, masuk akal. Berarti meskipun cara meninggalnya tragis, nilai dari sujudnya itu tetap dihitung ya? Tetap berlaku, sangat berlaku malah. Terus, kemana dia terlahir kembali jadinya? Beneran ke surga? Beneran, dan langsung, nggak pakai nunggu lama. Begitu meninggal di situ, detik berikutnya dia terlahir kembali di alam surga Tafatimsa. Tafatimsa, itu salah satu alam dewa yang indah kan ya dalam kosmologi Buddhis? Betul, salah satu surga yang terkenal indah dan penuh kebahagiaan. Dan kelahirannya di sana bukan kelahiran biasa-biasa aja loh. Oh ya, gimana kelahirannya? Dia itu muncul begitu saja, spontan, di sebuah istana surgawi yang megah banget. Istana emas yang berkilauan indah. Dan begitu muncul, dia langsung dikelilingi ribuan pelayan surgawi, bidadari atau apsara. Wah, dari wanita tua Candali yang miskin dan sekarat di pinggir jalan, jadi dewi cantik bergelimang kemewahan di istana surga. Dalam sekejap mata, perubahannya drastis banget. Iya, benar-benar transformasi total. Terus, apa dia ingat sama kehidupannya yang sebelumnya? Dia sadar nggak kenapa dia bisa ada di surga itu? Nah, ini bagian menarik lainnya. Ingat banget, dan dia sadar betul kenapa dia bisa ada di sana. Oh iya, Dikatakan di teksnya, di hari yang sama dia lahir di surga itu, Dewi baru ini, yang dulunya si wanita Candali, langsung turun lagi ke bumi. baru aja lahir di surga kok udah turun lagi ke bumi. Ngapain? Dia ada urusan penting, dia mau mencari Biku Mahamogalana. Wah, langsung nyari penolongnya ya. Buat apa tuh? Buat ngucapin terima kasih, dia tahu persis siapa yang berjasa besar dalam transformasinya itu. Keren banget. Terus ketemu nggak sama Bikhu Mahamogalana? Ketemu, dia menemukan Bikhu Mahamogalana lagi meditasi sendirian di hutan. Terus gimana pertemuannya? Sang Dewi ini dengan cahaya kemuliaannya mendekat terus memberi hormat dengan sangat takzim. Lalu dia berkata, nah ini dirangkum dari syair 199 ya, kira-kira intinya gini. Bante, itu panggilan hormat Tuan Yang Mulia, saya sekarang ini punya kekuatan surgawi. Saya datang menemui Anda yang sudah suci, bebas nafsu, bebas debu kekotoran, tak tergoyahkan. Wahai pahlawan welas asih, saya hormat pada Anda. Bikhu Mahamogalana pasti kaget ya. Lagi meditasi tenang-tenang tiba-tiba didatangin Dewi super cantik dan bercahaya gitu. Ya, pasti kaget lah ya. Beliau kan lihat sosok Dewi yang bersinar indah keemasan, dikelilingi aura surgawi gitu. Makanya beliau bertanya, ini ada di syair 200, siapa Anda ini wahai Dewi mulia yang bersinar indah begini? Turun dari istana megah, dikelilingi para bidadari pula, kok memberi hormat pada saya? Haha, wajar sih nanya gitu. Terus si Dewi jawab apa? Nah, si Dewi ini langsung menjelaskan semuanya dengan gamblang. Ada 4 syair penjelasan, 201 sampai 204, yang intinya kalau dirangkum jadi begini. Bante, dulu saya ini seorang wanita Candali. Miskin, tua, di pinggir jalan. Nah, gara-gara dorongan dari Andala, sang pahlawan welas asih, saya jadi tergerak untuk bersujud di kaki sang Arahat Gotama yang mulia. Dia ingat persis momen itu ya? Ingat banget. Dia lanjut, tepat setelah saya bersujud itu, saya meninggal dari rahim Candali itu dan langsung terlahir kembali di sorga Nandana. Itu taman indah bagian dari Tafatimsa, di istana yang paling menyenangkan ini. Dia jelasin detail ya? Iya, sekarang Bante, saya berdiri di sini sebagai pemimpin di antara 100.000 bidadari.
Saya unggul dalam kecantikan, ketenaran, dan kemuliaan. Wah, jadi pemimpin bidadari pula. Iya, terus dia tutup penjelasannya dengan semua ini Bante adalah buah dari satu perbuatan baik yang melimpah itu, yaitu sujud penghormatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran dan pemahaman jernih kepada Sang Bijaksana penuh welas asih, Sang Buddha. Nah, untuk alasan itulah Bante, saya datang khusus untuk memberi hormat dan berterima kasih kepada Anda. Dia sadar betul hubungan sebab akibatnya, tahu persis kenapa dia bisa ada di surga. Dan karena siapa atau karena tindakan apa dia bisa sampai di sana. Ini nunjukin pemahaman karma yang instan dan rasa syukur ya. Tepat sekali. Ini namanya kata nyuta, rasa syukur dan tahu balas budi. Itu juga kualitas batin yang sangat dihargai dalam ajaran Buddha. Dia nggak lupa sama jasa Bhikkhu Mahamoggallana yang udah mendorongnya. Keren. Jadi setelah ngomong gitu, si Dewi ngapain lagi? Setelah selesai mengungkapkan rasa terima kasihnya itu, Sang Dewi di syair 205 dibilang, kembali bersujud hormat di kaki Bhikkhu Mahamoggallana. Lalu dia lenyap seketika, kembali ke alam surganya. Misinya di bumi untuk berterima kasih sudah selesai. Cerita yang benar-benar luar biasa sih ini, dari awal sampai akhir penuh kejutan ya. Terus, gimana kelanjutannya? Apa Bhikkhu Mahamoggallana menyimpan cerita ini buat diri sendiri aja? Tentu tidak, beliau kan murid utama. Beliau langsung melaporkan semua kejadian ini, pertemuannya dengan Dewi mantan Candali itu, lengkap dengan kisah transformasinya kepada Sang Buddha. Terus reaksi Sang Buddha gimana? Nah, Sang Buddha kemudian menggunakan kisah nyata ini sebagai semacam studi kasus lah ya, dijadikan bahan pengajaran Dhamma kepada orang banyak yang saat itu lagi berkumpul mendengarkan beliau. Dijadikan contoh hidup gitu ya? Betul, biar lebih ngena. Dan kabarnya ajaran yang disampaikan berdasarkan kisah nyata wanita Candali ini membawa manfaat besar bagi para pendengarnya saat itu. Banyak yang tercerahkan mungkin. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua cerita tadi, apa sih artinya semua ini? Apa pelajaran utamanya buat kita yang dengerin sekarang? Ya, kalau kita coba sarikan ya, cerita ini nunjukin beberapa hal penting banget. Yang paling utama menurut saya adalah kekuatan dahsyat dari satu tindakan saja. Satu tindakan yang didasari oleh keyakinan, saddha, dan penghormatan garava yang benar-benar tulus. Apalagi kalau dilakukannya di momen yang tepat ya, dengan kondisi batin yang pas. Betul, momen krusial di akhir hayat dengan dorongan welas asih itu jadi kombinasi yang luar biasa kuat. Ini kan menarik ya, karena kalau kita lihat profil si wanita Candali ini, dia kan digambarkan bukan orang yang, bukan praktisi Buddhis yang mendalam gitu kan? Iya, nggak disebutkan dia ahli meditasi samatha vipassana, nggak dibilang dia ngerti kitab-kitab Abhidhamma yang rumit, bahkan nggak disebut dia menjalankan sila atau aturan moral secara ketat sehari-harinya, apalagi hidup selibat jadi biku atau bikuni. Nah, itu dia. Tapi kok bisa hasilnya sebegitu luar biasa? Cuma dengan satu sujud. Nah, itu dia poin pentingnya. Cerita ini seolah mau bilang, bahkan orang yang mungkin nggak punya modal praktik formal yang mendalam pun, itu tetap bisa loh meraih hasil karma yang sangat-sangat baik, asalkan apa? Asalkan ada momen keyakinan yang murni, momen penghormatan yang tulus. Sujudnya si wanita Candali itu yang dipicu oleh welas asih Sang Buddha dan dibantu oleh kekuatan Bhikkhu Mahamoggallana, itu jadi sebab yang sangat kuat untuk kelahiran di surga. Jadi, ini kayak mau bilang kalau kualitas batin itu sendiri, kayak yakin, saddha, hormat, garawa, syukur, kata nyuta, itu udah punya nilai karmik yang tinggi ya. Gak harus selalu lewat praktik yang rumit atau formal yang biasanya kita dengar. Bisa dibilang gitu. Ini bukan berarti meremehkan praktik formal yang mendalam ya, tentu itu sangat penting bagi yang mampu. Tapi cerita ini kayak membuka pintu lain gitu. Pintu lain gimana maksudnya? Ya, pintu pemahaman bahwa kualitas batin yang tulus itu sendiri berharga banget. Mungkin ini relevan buat banyak orang di zaman sekarang yang merasa terhubung sama ajaran Buddha, tapi mungkin nggak lewat jalur meditasi intensif atau belajar teks yang jelimet. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, orang yang sekedar merasa kagum dan hormat sama figur Sang Buddha. Atau orang yang senang banget bisa ziarah ke tempat-tempat suci kayak Borobudur, atau ke situs-situs kuno di India, Nepal, Sri Lanka gitu. Oh iya, banyak ya yang begitu. Atau mungkin yang hormat sama para biku-bikuni, suka kasih dana, bantu bangun vihara, atau pusat meditasi.
Nah, itu dia. Tindakan-tindakan yang didasari rasa hormat, keyakinan, dan niat baik kayak gitu, cerita ini nunjukin kalau itu punya nilai intrinsik yang besar. Itu adalah kualitas batin yang berharga. Mungkin ini beda ya sama orang yang hidupnya ya cuma fokus ngejar kesenangan indria semata tanpa peduli kualitas batin. Bisa jadi itu salah satu pesannya. Cerita dari Vimana Wattu Atthakatha ini menggambarkan potensi transformasi lewat kama baik, bahkan di ujung hayat, dan bahkan dari kondisi yang kelihatannya nggak punya harapan kayak si wanita Candali ini. Jadi, buat kita yang dengerin ini, pesannya apa dong? Ya, ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan sehari-hari, asalkan dilandasi niat yang tulus, kesadaran, rasa hormat, atau keyakinan, itu mungkin punya dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Wah, dalam juga ya maknanya. Jadi ini dia tadi penjelajahan kita soal kisah wanita Candali dari komentar Vimana Wattu. Cerita yang menurut saya kuat banget sih. Tentang welas asih tanpa pandang bulu, kekuatan keyakinan di saat genting, dan cara kerja karma yang kadang mengejutkan tapi juga penuh harapan ya. Betul, satu sujud bisa mengubah segalanya. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal kecil yang bisa Anda, para pendengar, bawa pulang untuk direnungkan. Apa tuh? Karena tadi kita lihat betapa transformatifnya satu momen keyakinan tulus buat si wanita Candali itu ya. Nah, coba deh kita pikirkan, gimana kita di tengah kesibukan dan kerumitan hidup kita masing-masing sekarang ini, gimana caranya kita bisa mulai secara sadar menciptakan momen-momen kecil itu. Atau setidaknya mengenali dan lebih menghargai momen-momen kecil yang penuh kesadaran dalam hidup kita. Momen kecil kayak gimana contohnya? Ya bisa apa aja, misalnya rasa syukur sederhana pas bangun tidur masih bisa napas, apresiasi lihat langit biru atau pohon hijau, mengucapkan kata yang baik dan tulus ke orang lain, atau sekedar jeda sebentar di tengah hari, sadar sama napas sendiri bareng 1-2 menit. Hal-hal simpel kayak gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, apa ya kira-kira dampak kumulatif dari momen-momen kecil yang kita lakukan dengan niat baik dan kesadaran ini buat diri kita sendiri dan mungkin juga buat dunia di sekitar kita? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat jadi penutup. Sesuatu untuk direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan insight-nya hari ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelajahan berikutnya.